Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Masya Allah. Hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang kisah salah satu sahabiah ya, yang bernama Aisyah radhiyallahu anha binti Abu Bakar As-Siddiq. Seperti yang teman-teman tahu, Aisyah ini merupakan salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gimana ya kisahnya? Kira-kira kisah ini saya kutip dari banyak sekali artikel dan juga dari buku. Nanti saya akan cantumkan sumbernya di deskripsi ya teman-teman. Silakan disimak ya. Aisyah radhiyallahu anha memiliki nama lengkap Aisyah binti Abu Bakar bin Utsman, merupakan salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sebutan Ummu Abdillah. Nama kunyah atau nama keluarganya ya. Dan Ummul Mukminin, ibunda kaum mukmin, serta digelari As-Siddiqah yang artinya wanita yang membenarkan. Aisyah juga mendapat panggilan Al-Humaira, sering dengar kan? Ini artinya adalah panggilan yang sering diberikan kepada anak-anak perempuan yang pipinya tuh kemerah-merahan. Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling Rasulullah cintai dari anak seorang laki-laki yang paling beliau cintai, yakni Abu Bakar. Suatu ketika, Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Aisyah." "Dari kalangan laki-laki?" tanya Amr. Beliau menjawab, "Ayahnya, Abu Bakar." Lengkap kisahnya sebagai berikut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim Amr bin Al-As sebagai pemimpin tentara di Dat Salasil. Amr bin Al-As berkata, "Saat kembali aku bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang paling kau cintai?" Dia menjawab, "Aisyah." Lalu aku berkata, "Bagaimana dengan laki-laki?" Dia menjawab, "Ayahnya atau Abu Bakar." Aku berkata lagi, "Siapa berikutnya ya Rasulullah?" Dia menjawab, "Umar." Kemudian Rasulullah menghitung nama beberapa orang laki-laki dan aku menjadi diam. Aku takut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memasukkan namaku di urutan terakhir. Ini diambil dari hadis riwayat Bukhari ya teman-teman. Seperti yang sudah banyak diketahui, Nabi Muhammad SAW memang memiliki 13 istri. Namun, ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Nabi memiliki 11 istri, dikarenakan ada perceraian sebelum Nabi menggauli istrinya. Perlu diketahui juga, semua perempuan yang dinikahi oleh Nabi Muhammad merupakan seorang janda, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha merupakan istri ketiga Nabi, teman-teman, setelah Khadijah radhiyallahu anha dan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha penghibur hati Rasul yang begitu dekat dengan Rasulullah. Seorang wanita yang jujur, setia, tulus, dan terhormat, mampu melihat malaikat Jibril dan dibersihkan dari cacat sampai langit ketujuh. Nanti kita akan bahas ya. Dan dibersihkan dari keraguan hati. Dan Aisyah radhiyallahu anha merupakan wanita yang selalu berpuasa. Dari nasabnya, Aisyah radhiyallahu anha merupakan anak tokoh yang sangat penting dalam sejarah Islam. Ayahnya bernama Abi Bakar Abdillah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisyah At-Taimiyah al-Makkiyah, yang dijuluki Abu Bakar As-Siddiq dan merupakan khalifah pertama yang mempunyai kemuliaan agung dalam Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik manusia setelah Rasulullah adalah Abu Bakar." Dan ibunya adalah salah satu seorang pemuka sahabiah, yaitu Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah. Dan dia berasal dari suku Quraisy kabilah Taimi di pihak ayahnya dan dari kabilah Kinana di pihak ibunya. Ummu Ruman merupakan istri kedua Abu Bakar radhiyallahu anhu dan merupakan sahabat wanita agung. Ummu Ruman juga merupakan seorang sahabiah yang mempersembahkan pengorbanan yang amat banyak bagi kemaslahatan agama Islam. Jadi orang tuanya Aisyah ini memang Masya Allah keren-keren, Abu Bakar dan Ummu Ruman, salah seorang pemuka sahabiah. Rasulullah bersabda tentang keagungan Ummu Ruman, "Siapa yang ingin melihat bidadari, maka hendaklah ia melihat Ummu Ruman." Ibu Aisyah atau Ummu Ruman sendiri wafat saat Rasulullah masih hidup, yakni tahun ke-6 Hijriah. Ummu Ruman juga melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Abdurrahman. Aisyah juga memiliki ketersambungan nenek moyang dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti dinukilkan dari buku berjudul Aisyah karya Sulaiman An-Nadawi. Disebutkan moyang Aisyah bertemu dengan moyang Rasulullah di kakek yang ketujuh, sementara moyang Aisyah dari pihak ibunya bertemu di kakek yang ke-11 atau ke-12.
Aisyah lahir dalam keluarga yang besar kiprahnya dalam hal jihad dan pengorbanan demi penyebaran agama Islam. Sebab rumah Abu Bakar menjadi tempat yang penuh berkah, di mana Abu Bakar termasuk orang yang memeluk Islam paling awal. Karena itu, Aisyah termasuk orang-orang yang terpilih yang bernasib baik lantaran telinganya tidak mendengar seruan kemusyrikan dan kekufuran. Beliau lahir dalam masa Islam dan dilahirkan oleh orang tua yang mulia dan beriman kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika aku mulai bisa mengenal orang tuaku, kudapati mereka telah memeluk Islam. Jadi memang Aisyah lahir dalam keluarga yang memang Islamnya itu sudah kuat, teman-teman. Aisyah disusui dan diurus oleh istri Wa'il Abu Al-Qais. Sejak masih kecil, Aisyah sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasannya. Aisyah juga memiliki wawasan yang baik dan pengetahuan agama yang cukup, serta tanggap dalam melihat segala sesuatu. Aisyah lahir 4 atau 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi seorang Rasul, dan saat kecil Aisyah sangat mengenal ayahnya, Abu Bakar, dan mampu membaca setiap kekhawatiran ibunya yang berharap suaminya, yakni Abu Bakar, selalu pulang ke rumah dengan selamat. Aisyah juga mampu membaca kebahagiaan kakaknya, yaitu Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha saat menunggu ayahnya pulang sebagai hadiah. Aisyah memang berbeda dari kawan-kawannya. Ia jadikan setiap detik kesabaran menunggu kepulangan ayahnya sampai kembali ke rumah sebagai puisi, dongeng atau bintang kecil di hatinya. Ayah adalah penyelamat kami. Bertemu dengan ayah dalam keadaan sehat adalah harapan kami. Adalah puisi yang selalu dikutip Aisyah untuk menjawab setiap tanya kabar dari sang ayah ketika sampai di rumah. Keinginan Aisyah yang besar terhadap puisi adalah sebuah warisan dari keluarga. Keluarganya menjadi tempat pertama yang membantunya tumbuh menjadi perempuan yang istimewa. Tak hanya laki-laki yang tahu bagaimana membaca dan menulis serta menghitung dan pengetahuan sejarah. Para perempuan di keluarganya juga dididik untuk belajar membaca, menghafal, dan mengetahui adab berbicara sopan santun seperti yang diajarkan kepada laki-laki. Tak heran jika Aisyah tumbuh menjadi seorang yang penuh rasa ingin tahu. Aisyah hidup pada suatu masa ketika hak berkata dan berpendapat hanya ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, sama halnya dengan kebebasan dan harga diri. Namun, Aisyah nggak pernah merasakan kesusahan dalam menyampaikan tanya dan pendapatnya. Ia percaya bahwa selamanya ia adalah putri kata-kata. Ia jadikan sebagian besar kekuatannya dalam berkata sebagai tanda syukurnya kepada Allah dan sekuat tenaga memohon pertolongan kepadanya. Ia cerdas dan mencerdaskan. Ia baik dan menyebarkan banyak kebaikan. Jadi Aisyah memang seorang anak yang suka bertanya-tanya gitu. Kalau ada yang bingung ditanya. Saat menginjak usia 7 atau 8 tahun, Aisyah sudah mulai mampu merenungkan segala hal. Berbeda dari teman-teman seusianya yang lain, ia bisa memahami hadis-hadis Rasulullah SAW, mengingatnya dan kemudian meriwayatkannya. Bahkan, ia juga mampu menjelaskan hikmah-hikmah dari peristiwa yang dialaminya saat masih kecil. Saat bermain pun, jika mendengar ayat Allah dibacakan, ia bisa mengingatnya. Wah, Masya Allah ya Aisyah. Cerdas. Aisyah berkata, ada satu ayat yang turun kepada Muhammad SAW di Mekah ketika aku masih kecil dan sedang bermain-main, yaitu Quran Surah Al-Qamar ayat 46. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, usianya belum mencapai 8 tahun. Akan tetapi, ia mampu mengingat peristiwa hijrah Nabi dan seluk-beluknya. Awal Abu Bakar ingin menikahkan Aisyah. Kala usia 6 atau 7 tahun, ayah Aisyah Abu Bakar merasa anak perempuannya sudah cukup usia untuk menikah. Oleh karena itu, Abu Bakar akan menikahkan Aisyah dengan Jubair bin Mut'aim. Namun, pernikahan tersebut dibatalkan lantaran ayah Jubair, Mut'aim bin Adi, tidak setuju sebab keluarga Abu Bakar merupakan keluarga Islam. Istri Mut'aim bin Adi mengatakan tidak mau keluarganya mempunyai hubungan dengan kaum muslim yang dapat menyebabkan Jubair nantinya akan berpindah ke agama baru itu. Jadi, gak jadi dinikahkan dengan Jubair bin Mut'aim karena keluarga Jubair bin Mut'aim itu tidak setuju ya teman-teman. Rasulullah SAW sendiri menikahi Aisyah atas perintah Allah setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Wafatnya Sayyidah Khadijah meninggalkan duka dalam bagi Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, Khadijah radhiyallahu anha sendiri telah banyak berpengaruh dalam hidup beliau dan agama Islam. Sifat penyayang dan keibuan yang dimiliki Sayyidah Khadijah telah membuat beliau sangat mencintainya. Siapa yang tidak sedih ditinggal sang kekasih dengan sifat yang mulia semacam itu? Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku bermimpi selama 3 malam.
Malaikat datang kepadaku dengan membawa gambarmu dalam sepotong kain sutra seraya berkata, inilah istrimu. Lalu aku buka kain penutup wajah tersebut. Ternyata itu adalah gambarmu. Saat itu aku bergumam, jika ini kehendak Allah, maka pasti akan terjadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi memang Rasulullah itu sudah bermimpi gitu ya. Ternyata nantinya Aisyah ini akan menjadi istri Rasulullah. Nah, jika itu kehendak Allah, kata Rasulullah kan, maka pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan Aisyah untuk menjadi pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri beliau. Suatu hari Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau sembari mengatakan, ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Tirmizi. Ini hadis yang hampir sama dengan yang tadi ya teman-teman, cuman ini periwayatnya adalah At-Tirmizi. Kisah pernikahan Aisyah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasulullah menikahi Aisyah, beliau memberinya mahar sebesar 400 dirham. Aisyah menikah dengan Rasulullah 2 atau 3 tahun sebelum Hijriyah pada bulan Syawal saat Aisyah itu berusia 6 atau 7 tahun. Ada banyak perdebatan mengenai usia Aisyah saat menikah dengan Rasulullah. Menurut buku The Life of Muhammad, karya Qassi Ali dengan mengutip ulama Tabari, juga menurut Hisham Ibnu Urwah, Ibnu Hunbal dan Ibnu Sa'd, Aisyah dipinang Nabi saat berusia 7 tahun dan mulai menjalani kehidupan rumah tangga bersama Nabi ketika Aisyah itu sudah berusia 9 tahun. Sebagian besar referensi termasuk Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menyatakan bahwa upacara pernikahan keduanya terjadi saat Aisyah berusia 6 tahun teman-teman, dan Aisyah mulai menjalani hidup rumah tangga bersama Rasulullah sejak umur 9 tahun. Jadi nikahannya umur 6 tahun tapi tinggal bersama dengan Rasulullah itu usia 9 tahun. Tetapi jurnal dari Islamic Review yang dirilis pada tahun 1980, penelitian yang dilakukan Gulam Nabi Muslim Sahib dengan berdasarkan referensi dari kitab Ahmal fi Asma al-Rijal karangan Al-Khatib Al-Tibrizi. Dalam kitab tersebut disebutkan setidaknya Aisyah berumur 19 tahun saat menikah dengan Rasulullah. Namun pendapat ini kurang tepat ya teman-teman. Meski masih terdapat banyak simpang siur mengenai usia Aisyah saat menikah, tetapi Aisyah dinikahi oleh Nabi Muhammad pada bulan Syawal. Aisyah menceritakan, Rasulullah SAW menikahiku pasca meninggalnya Khadijah, sedang aku masih berumur 6 tahun, dan aku dipertemukan dengan beliau tatkala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku, padahal aku sedang asyik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi SAW. Dan pada saat yang sama sebelum Rasulullah menikahi Aisyah, Rasulullah menikahi Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha, istri kedua Rasulullah tadi ya teman-teman setelah Khadijah. Tetapi Rasulullah tidak membawa Aisyah seketika itu setelah menikahinya, dan hanya membawa Sayyidah Saudah radhiyallahu anha serta tinggal bersamanya selama 3 tahun. Setelah Aisyah berusia 9 tahun, barulah Rasulullah membawa Aisyah tinggal bersama Rasulullah, yaitu pada bulan Syawal tahun 1 atau kedua Hijriyah setelah peristiwa Perang Badar. Kemudian, hidup rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan atau 9 tahun, hingga Rasulullah SAW meninggal dunia pada tahun 11 Hijriyah, sedang Aisyah baru berumur 18 tahun. Kisah peminangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Wafatnya Sayyidah Khadijah meninggalkan duka dalam bagi Rasulullah. Bagaimana tidak, Khadijah sendiri telah banyak berpengaruh dalam hidup beliau dan agama Islam. Sifat penyayang dan keibuan yang dimiliki Khadijah telah membuat Rasulullah itu sangat mencintainya. Melihat kesedihan Rasulullah yang begitu dalam, para sahabat pun ikut merasa susah dan payah dengan keadaan ini. Para sahabat memikirkan bagaimana kesedihan Rasulullah segera hilang gitu, sehingga beliau kembali dalam keadaan ceria. Hingga pada suatu hari datanglah sahabat yang bernama Khawlah binti Hakim kepada Rasulullah. Wahai utusan Allah, apakah engkau tidak ingin menikah lagi? Tanya Khawlah kepada Rasulullah. Dengan siapa? Kata Rasulullah. Dengan kesukaan hatimu, apakah engkau menginginkan perawan atau janda? Kata Khawlah. Jikalau perawan siapa dan jikalau janda siapa? Tanya Rasulullah lebih dalam. Jikalau Anda berkenan seorang perawan, maka ia adalah Sayyidah Aisyah binti Abu Bakar, putri dari seorang makhluk Allah yang engkau cintai. Dan jikalau engkau berkenan seorang janda, maka ia adalah Saudah binti Zam'ah. Ia adalah seorang perempuan yang telah beriman dan mengikuti ajaranmu, jawab Khawlah.
Jikalau begitu, pergilah dan beritahu kepada mereka berdua atas pinanganku. Pinta Rasulullah mengiyakan usulan dari Khawlah tadi. Lalu pergilah Khawlah menghadap Abu Bakar. Sesampainya di rumah Abu Bakar, Khawlah bertemu dengan Ummu Ruman, istrinya Abu Bakar, ibunya Aisyah. Wahai Ummu Ruman, sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepadamu kebaikan dan keberkahan, ucap Khawlah kepada Ummu Ruman. Apakah itu? Tanya Ummu Ruman penasaran atas ucapan Khawlah. Saya diutus Rasulullah untuk menyampaikan pinangan beliau kepada Sayyidah. Mendengar perkataan Khawlah yang mengejutkan, Ummu Ruman hanya terdiam, seakan-akan tidak percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Khawlah. Tunggulah sebentar sembari Abu Bakar datang, jawab Ummu Ruman keheranan. Tak lama kemudian, datanglah Abu Bakar. Khawlah pun menyampaikan apa yang menjadi hajat kedatangannya. Tidak kalah herannya dengan Ummu Ruman, Abu Bakar sangat kaget mendengar kabar tersebut. Apakah Aisyah boleh menikah dengan Rasulullah? Bukankah dia putri dari saudaranya sendiri? Khawlah pun segera menemui Rasulullah untuk menyampaikan pertanyaan dari Abu Bakar. Rasulullah berkata, temui kembali Abu Bakar dan sampaikan kepadanya, engkau adalah saudaraku dalam Islam, aku tetap menjadi saudaramu, dan putrimu Aisyah halal untuk aku nikahi. Bergegaslah Khawlah menemui Abu Bakar dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Setelah semuanya jelas, Abu Bakar pun menerima pinangan Rasulullah untuk Aisyah. Abu Bakar pun menikahkan Aisyah dengan Rasulullah. Pada saat itu, Aisyah adalah seorang gadis yang baru berumur 6 tahun. Yang tadi udah kita bahas juga ya, ada yang bilang 6 tahun dan ada juga yang mengatakan 7 tahun. Begitulah kisah bagaimana Rasulullah meminang Sayyidah Aisyah. Tidak semata-mata karena nafsu Rasulullah ya teman-teman menikahi Sayyidah Aisyah yang masih dalam keadaan seorang gadis mungil yang gak tahu apa-apa. Pernikahan itu didasari wahyu yang diterima Rasulullah dari Allah Ta'ala. Kisah ini dikutip dari kitab Aisyah Ummu al-Mu'minin karya Sayyid Muhammad Ramadan al-Buti. Dan tentang hari pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah, Aisyah menggambarkan sebagai berikut. Rasulullah mendatangi rumah kami, lalu berkumpullah sejumlah laki-laki dan wanita Ansar. Selanjutnya, ibuku mendekatiku saat aku sedang memanjat di antara dua pelepah kurma. Ibu menurunkanku, lalu merapikan rambutku dan mengusap wajahku dengan sedikit air. Setelah itu, ibu bergegas menuntunku pulang ke rumah, dan ketika sampai di pintu, ibu menghentikanku ketika napasku terengah-engah. Selanjutnya, ibu mengajakku masuk sementara Rasulullah SAW sedang duduk. Ibu menundukkanku di pangkuannya sambil berkata, mereka adalah keluargamu, semoga Allah memberkahimu karena mereka dan semoga dia memberkahi mereka karenamu. Ketika Aisyah telah berusia 9 tahun dan dibawa oleh Rasulullah tinggal bersama di rumah Rasulullah di awal-awal kedatangan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah pada tahun kedua atau pertama Hijriyah, rumah itu hanyalah sebuah kamar di antara beberapa kamar yang dibangun mengelilingi masjid dan terbuat dari bata dan batang kurma, sehingga jika istri beliau Aisyah tidur, maka sebagian tubuhnya itu menghalangi Nabi yang sedang sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, aku tidur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sholat, dan kedua kakiku pada kiblat beliau. Jika beliau hendak bersujud, beliau menyentuhku dengan jarinya, lalu aku menarik kedua kakiku. Jika beliau telah berdiri, aku meluruskan kedua kakiku. Di dalam rumah ini diletakkan satu alas tidur dari kulit kayu. Tidak ada yang membatasi antara alas tidur ini dan tanah selain tikar. Dan pada daun pintunya diberaikan tabir yang terbuat dari serabut. Betapa sederhananya ya teman-teman rumahnya Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, suatu malam aku kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tempat tidur. Kemudian aku mencarinya. Lalu tanganku mengenai kedua telapak kaki beliau sebelah dalam ketika beliau sedang di tempat sujud. Hadis riwayat Muslim. Sejak Aisyah menginjakkan kaki di rumah Muhammad SAW, semua merasakan keberadaannya. Jika ada seorang gadis yang mengetahui apa yang sedang dihadapi, ia adalah Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah telah membangun kepribadian sejak hari pertama ketika ia memasuki rumah Rasulullah yang mengelilingi masjid itu. Di dalam kamar yang sederhana itulah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi guru setiap wanita di seluruh dunia dan sepanjang sejarah. Aisyah menjadi istri terbaik yang selalu menghibur Rasulullah, memberikan kebahagiaan dan menghilangkan beban Rasulullah. Aisyah juga mampu bersabar bersama Rasulullah dalam menghadapi kemiskinan dan kelaparan teman-teman. Sampai-sampai pernah melewati berhari-hari tanpa ada sesuatu yang bisa dimasak di rumah, hingga hanya makan kurma dan air saja. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah kami melalui 1 bulan yang ketika itu kami tidak menyalakan api sekalipun di rumah. Yang kami miliki hanyalah kurma dan air.
kecuali ada yang memberi kami hadiah berupa potongan daging kecil untuk dimakan. Begitu sederhananya ya teman-teman kehidupan Aisyah dengan Rasulullah. Dari Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Lalu Aisyah menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu pun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu aku akan puasa." Karena nggak ada yang bisa dimakan, teman-teman, jadi Rasulullah puasa. Tatkala istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi pilihan untuk tetap bersama Nabi dengan kehidupan apa adanya atau diceraikan dan akan mendapatkan dunia, maka Aisyah adalah orang pertama yang menyatakan tetap bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun kondisi beliau, sehingga istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain mengikuti pilihan-pilihannya. Itulah yang disebutkan dalam ayat pada Quran surah Al-Ahzab ayat 28-29. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah, suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik, dan jika kamu sekalian menghendaki keridhaan Allah dan Rasulnya serta kesenangan di negeri akhirat, maka sungguhnya Allah menyediakan bagi siapa yang berbuat baik di antaramu dengan pahala yang besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengatakan, "Aku benar-benar ingatkan kepadamu, janganlah engkau terburu-buru sampai engkau meminta izin pada orang tuamu." Aisyah berkata, "Tentu kedua orang tuaku tidak menginginkan aku cerai." Aisyah berkata pula, "Apakah dalam masalah ini saya harus meminta izin orang tua karena saya menginginkan Allah, Rasulnya, dan negeri akhirat?" Akhirnya Aisyah menjadi contoh bagi istri-istrinya yang lain. Mereka akhirnya berkata sebagaimana Aisyah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Aisyah ini menjadi panutan bagi istri-istri Rasulullah yang lain, karena Aisyah yang pertama kali menentang ketika Rasul itu bertanya, apakah kalian akan bertahan menjadi istriku atau akan kulepas gitu dan kalian akan mendapatkan kehidupan yang lebih makmur. Tapi Aisyah jelas-jelas menginginkan tetap ingin bersama Rasulullah, dan itu diikuti oleh istri-istri Rasulullah yang lainnya, teman-teman. Kisah romantisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga perasaan istrinya. Sebagai seorang istri yang soleha, Aisyah radhiyallahu anha selalu menyediakan minum untuk Rasulullah. Biasanya baginda Nabi hanya minum setengah air dari gelas, karena Aisyah sangat suka dan senang minum air sisa dari Rasulullah. Namun pernah suatu ketika Rasulullah baru pulang ke rumah dan langsung meminum habis air yang disediakan Aisyah. Seketika rasa bingung, heran, dan sedih menyelimuti diri Aisyah. Kenapa Rasulullah tidak menyisakan minum untukku? Lalu Aisyah melihat gelas itu belum dicuci dan masih ada setetes air di dalamnya. Maka setetes air tersebut diminum oleh Aisyah. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba muka Aisyah memerah karena rasa air itu asin. Aisyah salah memasukkan gula, namun malah garam yang masuk ke dalam air tersebut. Makanya Rasulullah itu meminum semuanya, teman-teman, karena Rasulullah nggak mau Aisyah meminum dan keasinan. Masya Allah. Aisyah pergi menuju Rasulullah untuk minta maaf. Namun reaksi Rasulullah sangat luar biasa. Beliau tersenyum bahagia dan mengatakan bahwa air minum itu rasanya enak sekali. Rasulullah menghargai dan mengapresiasi setiap hasil usaha pelayanan dari istrinya tercinta, dan tidak ingin menyakiti perasaan istrinya dengan mengatakan bahwa minuman ini tidak enak. Sekali tidak, namun beliau menikmati air tersebut. So sweet banget kan. Kemudian kisah so sweet yang kedua, seperti dinukilkan dalam buku berjudul Kemesraan Nabi Bersama Istri karya Adib Al-Kamdani, Rasulullah menemani istrinya Aisyah yang sedang haid dengan membaca Al-Quran sembari berbaring di pangkuan istrinya. Aisyah berkata, Rasulullah pernah berbaring di pangkuanku sambil membaca Al-Quran sementara aku sedang haid. Hadis riwayat Muslim. Aisyah juga kerap bersikap mesra kepada Rasulullah. Aisyah mengisahkan, aku biasa menyisir rambut Rasulullah saat itu aku sedang haid. Hadis riwayat Ahmad. Romantis banget. Kedermawanan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika kaum muslimin mengalami kehidupan yang makmur, suatu hari Aisyah dihadiahi 1000 dirham oleh Muawiyah. Saat itu Aisyah sedang berpuasa dan tidak memiliki apapun untuk dimakan, untuk berbuka.
Aisyah pun menerima dirham-dirham itu, lalu membagikan seluruhnya kepada fakir miskin. Karena itu, Bunda Aisyah bertanya, tidakkah engkau bisa menggunakan satu dirham saja untuk membeli daging guna berbuka nanti? Aisyah menjawab, andai engkau mengingatkanku tadi, pastilah aku melakukannya. Di sini kita dapat melihat bahwa Sayyidah Aisyah itu tidak merasa tertekan oleh kemiskinan dan tidak punya kegirangan oleh kekayaan. Masya Allah. Dibagiin semua guys, 1000 dirhamnya sama fakir miskin. Luar biasa. Kecerdasan Aisyah radhiyallahu anha. Dari mana keunggulan kecerdasan Aisyah? Pada masa anak-anak, Aisyah dididik oleh orang yang sangat luar biasa, yang sangat Rasul cintai ya kan teman-teman, yaitu ayahnya sendiri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa remaja, Aisyah dibimbing oleh orang yang paling mulia, yakni Rasulullah yang merupakan suami dari Aisyah. Nah, berbekal dari pendidikan yang luar biasa itu, Aisyah memiliki ilmu, keutamaan, dan pengajaran yang membuatnya banyak meninggalkan ilmu-ilmu dalam sejarah Islam. Maksudnya meninggalkan ilmu-ilmu yang bisa kita sekarang pelajari gitu dalam sejarah Islam. Dan seperti diuraikan Muhammad Ibrahim Salim dalam buku Perempuan-Perempuan Mulia di Sekitar Rasulullah, adalah kebersamaan yang cukup lama, yakni hampir 9 tahun, tinggal bersama dengan Rasulullah menjadi faktor dominan di balik kefakihan serta keluasan ilmu yang dimiliki oleh Aisyah. Hari-harinya lantas dilalui dengan siraman ilmu dari Rasulullah. Aisyah tinggal di kamar yang berdampingan dengan Masjid Nabawi. Di kamar itulah wahyu banyak diturunkan. Dari sinilah dia memiliki kekuasaan dan keluasan ilmu, terutama dalam masalah-masalah keagamaan, baik yang dikaji dari Al-Quran, hadis, maupun ilmu-ilmu fikih. Abdul Bar mengungkapkan, selain pakar dalam bidang ilmu tafsir, hadis, fikih, Aisyah juga menguasai ilmu kedokteran, syair, dan ilmu genealogi atau ilmu keturunan. Seiring itu, kepeduliannya terhadap ilmu pengetahuan semakin tertanam. Dia giat berlatih membaca qiraah. Pengajarnya adalah Asyifa binti Abdullah bin Syam al-Qursyiyah. Dengan kecerdasannya dalam berbagai kesempatan, Aisyah kerap datang dengan ide-ide cemerlang, juga tutur katanya yang santun, dan ini sangat membantu dalam meringankan tugas dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, sekian untuk part 1 kisah sirah sahabiah Aisyah radhiyallahu anha. Lanjut di part 2 ya teman-teman. Linknya saya sertain di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.